Dani Rahmat, panggilannya Mas Mamat, terus juga Kak Mamat ya. Rame yang sudah bergabung. Sebelum Suci undang Kak Mamatnya di sini, Suci mau say hi dulu untuk Sobat Yen. Halo dari Apetur 56, salam dari Padang Kak. Gimana sih ya? Semoga ya Sobat Yen yang dari Padang, dari Padang Cermin, dari Tanggawus, dari manapun ya, yang bergabung bisa bermanfaat lah obrolan kita sore hari ini. Yowis, kalau gitu Suci mau langsung aja undang narasumber kita yang luar biasa. Ada Kak Mamat Dani Rahmat. Ini Sobat Yen kalau misalnya ya, setelah ini Sobat Yen bisa kepo, ini tuh banyak banget tips yang diberikan Kak Mamat ini terkait dengan finansial. Ternyata semua orang itu sebenarnya bisa merdeka secara finansial. Gimana caranya? Ini kita bakalan bahas pada hari ini. Hai Kak Mamat. Halo, halo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Suara saya Kak terdengar jelas Mamat. ya? Jelas. Kak Mamat gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Amin, baik ya. Kak Mamat, padahal kita belum ngobrol nih ya Kak Mamat ya. Sudah ada yang ikut dan gabung bilang, semangat selalu buat Kak Suci dan kakak-kakaknya. Semoga jadi amal jariah buat kakak semua. Amin. Amin, Amin ya amin. robbal alamin ya. Kak Mamat padahal belum kasih bocoran ya apa yang mau dibagi ya. Aku tadi sudah kasih bocoran Kak Mamat kalau sore hari ini kita mau bahas tentang finansial karena Ya, kadangan sore-sore gini kita udah mulai ngerasa males, ngerasa lesu karena waduh kok kayaknya kurang aja isi dompet ya. Kok pemasukan ya. segini pengeluarannya banyak banget gitu ya Kak Mamat. Sore hari ini Sobat DN untuk Anda persiapkan pertanyaan yang banyak ya. Semoga sih cukup waktunya ya. Ini pertanyaan berkisar dengan keuangan bisa, finansial, tips, trik, dan lainnya. Waktunya singkat, tapi semoga bisa bermanfaat lah ya, bisa tersampaikan semua. Kalau misalnya kurang, Ya. Suci saranin dari sekarang langsung follow Instagramnya Kakak Mamat di Dani Wah, thank you, Rahmat thank ya. you, thank you. Sore hari ini Sobat Dian, tema kita merdeka secara finansial, siapapun bisa. Sebelum jauh Kak Mamat, merdeka secara finansial itu yang gimana sih maksudnya? Kalau menurut saya merdeka secara finansial itu banyak stage-nya, banyak tingkatannya ya. Yang paling tinggi tingkatannya itu udah bisa ngomong, aku mau berhenti kerja sekarang, terus pengen melakukan apa yang aku suka. Itu yang paling tinggi. Nah, yang paling rendah tingkatan merdeka finansial itu setiap bulan itu apa yang dihasilkan lebih besar dari apa yang harus dikeluarkan. Jadi penghasilan lebih besar daripada pengeluaran itu udah satu bentuk merdeka finansial. Kalau menurut saya gitu. Terus ada bentuk-bentuk yang lain diantaranya gitu ya. Bebas utang, terus kemudian bisa rajin investasi, terus bisa apa ya, bisa punya aset yang terus tumbuh, punya rumah, itu termasuk bentuk-bentuk kemerdekaan finansial juga kalau menurut saya. Jadi kemerdekaan finansial itu nggak cuma satu bentuk yang tadi bisa berhenti kerja kapan aja, tapi ya banyak bentuknya tergantung tahap-tahap kehidupan dari setiap orangnya. Kalau menurut saya begitu ya. Oke, artinya merdeka secara finansial ini bukan hanya rasa puas terhadap keuangan yang kita miliki ya, tapi memang merasa bahwa oh udah nggak butuh lagi nih kerja, emang harusnya saya hanya menikmati hobi, menikmati hidup, dan ternyata income selalu masuk per bulan dan per Betul, harinya. Wah, betul. Itu yang rasanya paling sih ya, tinggi ya. Yang iya paling tinggi ya rasanya sih itu ya gitu ya. kalau kalau kayak Suci nih masih jauh banget ya. Merdeka secara finansial ya. Nah, Mamat, ini kan artinya ada, itu yang paling tinggi ya. Artinya kan kalau Suci secara awam memikirkannya bahwa merdeka secara finansial itu ya bebas aja dari hutang. Itu sudah termasuk merdeka secara Betul, finansial. Tapi ternyata betul. kalau aku baca lagi dari beberapa artikel, jurnal, merdeka secara finansial itu bukan di tahap itu saja, tapi sudah sampai memikirkan pendidikan anak, Iya, pensiun, dan banyak hal lainnya. Kalau Mat, untuk kita nih masyarakat yang biasa, yang memang pekerja, kemudian juga memang rasanya masih jauh gitu ya Kak Mamat. Gimana sih Kak Mamat caranya supaya bisa merdeka secara finansial? nah, kalau ngomongin cara sih sebenarnya memang satu-satunya cara adalah mengumpulkan aset sebesar-besarnya gitu ya, mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Biar apa? Biar hartanya nanti itu bisa bekerja buat kita dan menghasilkan apa namanya income yang bisa kita pakai kalau misalkan kita sudah berhenti bekerja gitu.
Cuma untuk bisa sampai asetnya itu tumbuh, asetnya itu bisa ngumpul banyak banget gitu kan, sampai bisa berhenti bekerja gitu, itu ada tahapannya lagi. Nah, caranya kayak gimana? Yang pertama yang pasti nih, harus punya dana darurat dulu. Dana darurat itu berapa berapa kali pengeluaran gitu kan. Idealnya 12 kali pengeluaran. Habis punya dana darurat, harus punya asuransi juga nih, baik asuransi kesehatan, asuransi jiwa, atau asuransi buat barang-barang yang kita punya, mobil, rumah, segala macem. Biar apa harus punya asuransi? Ya biar nanti kalau kita ngumpulin harta nih, hartanya itu nggak terganggu kalau misalkan kita sakit gitu kan, nggak harus bobol tabungan. Kalau misalkan rumah kita kena banjir gitu, kita nggak harus bobol tabungan buat bersihin rumahnya. Yang seperti itu. Nah, baru setelah Oke. punya dana darurat dan asuransi, baru investasi. Investasinya yang mana? Yang kayak gimana investasinya gitu ya? Investasinya itu ya di aset-aset yang bisa tumbuh gitu, yang bisa berlari kencang, yang bisa kerja buat kita, kalau kata Bu Sri Mulyani. Gitu. Oke. Kak Mamat, kalau gitu ada tiga ya yang menjadi penting ya. Dana darurat, terus asuransi, dan juga investasi. Ini Investasi, tiga, betul. iya, ini tiga level ini menurut Suci nggak begitu mudah juga untuk dilakukan secara bersamaan. Dikupas satu-satu ya Kak Mamat ya. Dana darurat itu apakah setiap bulan harus kita sisihkan atau memang hanya ketika ada rezeki lebih aja baru disisihin untuk dana darurat? Karena dana darurat ini adalah satu syarat pertama, satu syarat utama buat bisa investasi nantinya. Jadi ya mau nggak mau Oke, kalau belum punya sama sekali, berarti harus setiap bulan disisihin. Dari mana? Dari oke. 10% penghasilan minimal kan. Jadi kalau punya apa gaji gitu 10%-nya minimal dimasukin buat dana darurat dulu. Minimal banget sampai bisa terkumpul 3 kali pengeluaran bulanan lah. Nah, kalau udah kayak gitu, nanti baru dipisah nih dari 10% yang disisihin tadi, separuhnya buat bangun dana darurat, separuhnya lagi buat beli investasi. Kayak gitu. Tapi sebenarnya bisa bisa dibangun bersamaan semua, sambil beli asuransi jangan ketinggalan. Kalau misalkan kerja di kantornya udah ada asuransi kesehatan dan masih muda, oke lah nggak perlu beli asuransi kesehatan dulu gitu kan. Tapi minimal punya BPJS kesehatan gitu. Jadi Oke, sebenarnya bisa Kak. dilakukan bersama. Oke, Kak Mamat, kita bahas tentang ini ya, keluarga baru, keluarga yang baru saja menikah, yang biasanya memang belum bisa mengatur secara benar keuangannya. Kalau kita bilang gadis, bujang kan, otomatis mereka tidak akan mikir tuh mau bayar listrik dan lain-lain ya. Tapi juga kalau kita bilang yang keluarga sudah mulai mapan juga sepertinya sudah bisa memanage keuangannya. Tapi kalau keluarga yang baru menikah, ini kayaknya masih keteteran banget gimana cara ngatur keuangan yang memang hanya mepet gitu pas-pasan. Kak Mamat, kalau misalnya nih gaji suaminya dapatnya cuma 2 juta misalnya, terus istrinya hanya dapat juga 1 juta, artinya 3 juta untuk seluruh kehidupan di satu bulan. Masih Ya, bisa nggak sih menurut Kak Mamat untuk menyisihkan dana darurat, asuransi, dan juga investasi? Yang mana yang lebih didahulukan? ya sebenarnya sih kalau ngomongin ngatur duit itu mulai dari bujang ya, bukan ngomongin dari keluarga baru. Dari bujang itu Oke. seharusnya udah mulai diatur gitu. Jadi dari single itu harusnya udah diatur. Nah, cara ngaturnya kayak gimana? Cara ngaturnya ya minimal tadi kan saya bilang 10% tuh buat investasi gitu ya. Mm-mm. Jadi begitu gajian, harusnya sejak pertama kali kerja, 10% itu udah disisihin buat bangun dana darurat dulu. Nah, kalau misalkan Oke. kemudian menikah, ternyata sebelumnya itu belum pernah ngatur duit sama sekali, terus kemudian menikah, sama-sama menikah, terus di situ Mm-mm. bingung nih, gimana ya caranya pengeluaran kok lebih gede daripada penghasilan gitu. Kalau Bener-bener. misalkan sama-sama bekerja gitu ya. Ya berarti cara pertama yang harus dilakukan adalah nyatatin semua tuh pengeluarannya pas saja. Jadi suami istri Oke. ketemu di satu keluarga, terus pengeluarannya jadi apa? Apakah dulunya yang pengeluaran sendiri-sendiri itu bisa dijadikan pengeluaran bersama? Atau ya memang harus sendiri-sendiri pengeluarannya. Terus masih ada yang perlu nggak dikeluarkan? Atau kalau nggak misalkan harus dikeluarkan, bisa dihemat nggak? Contohnya nih, suami istri sama-sama gajinya 5 juta. Sebelumnya tinggal sama Ya, orang tua gitu kan, nggak kerasa gitu ya. Terus habis itu menikah, ngontrak rumah sendiri. Karena sama-sama benar. ngerasa dulunya sama-sama keluarga ini, sama orang tuanya ini hidupnya nyaman gitu kan. Kontrakan nggak mau kontrakan yang let's say agak murah gitu ya. Maunya yang nyaman kayak di rumah orang tua dulu gitu. Jadinya Benar, benar. 10 juta gaji berdua, ternyata 3-4 jutanya dipakai buat bayar kontrakan aja biar nyaman gitu kan. Nah, jangan kayak gitu. Berarti ya si suami istri ini harus sadar nih, kehidupan mereka setelah keluar dari rumah orang tua ya apa namanya ya harus disesuaikan. Mereka harus mau bareng-bareng susah bersama dulu
mungkin nyari kontrakan yang harganya sejuta, sejuta setengah gitu kan. Terus kemudian sisa duitnya itu bisa dipakai untuk pengeluaran yang lain-lain. Nah, kalau dulu makan sama orang tua enak terus gitu, terus begitu udah menikah, makannya pengen tetap kayak sama orang tua dulu gitu. Makannya beli di restoran gitu kan. Nah, mungkin harus dipikirkan, masak gitu, masak sendiri gitu. Baik suami maupun istri harus bisa masak dua-duanya gitu kan, biar hemat. Jangan mentang-mentang karena sudah menikah yang masak harus istri, padahal istri juga bekerja gitu kan. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena saya sendiri bisa masak gitu. Jadi kalau misalkan istri saya lagi repot kerja, saya yang masak. Begitu saya repot, istri saya yang masak gitu. Jadi biar lebih hemat, caranya ya seperti itu. Benar-benar harus diteliti pengeluaran yang bisa dipotong itu yang mana gitu. Oke, artinya sebisa mungkin meminimalisir pengeluaran per bulan ya, Kak Mamat. Sebelum kita lanjut ke sana, Kak Mamat, malah ada yang nanya nih, kalau baru nikah lebih baik kontrak atau tinggal bersama orang tua, Kak? Kalau dua-duanya nyaman, bisa tinggal bareng orang tua, ya monggo. Tinggal bareng orang tua adalah pilihan yang lebih hemat. Duitnya bisa dipakai untuk yang lain. Jadi misalkan bisa dipakai buat dana darurat dulu atau buat bangun DP rumah misalkan. Tapi kalau tinggal sama orang tua malah jadi sumber konflik gitu ya. Kan susah nih cocok sama mertua gitu kan. Nah, kalau susah sama cocok sama mertuanya susah, ya sudah kontrak aja. Biar apa? Ya biar tenang. Cuman kontraknya yaitu jangan nyari standar yang ketinggian harus sama kayak rumah orang tua kita, jangan. Gitu. Jadi ya sesuai kemampuan. Harus seperti itu sih. Oke, Kak Mamat, ini kan tadi bilang tuh ada dana darurat. Terjawab ya Kak Kalia ya, Kak. Pilihannya ada di diri sendiri yang tahu jawabannya. Dan yang pasti harus dipikirkan juga dana ngontrak tuh berapa per bulannya. Apakah memang cukup 1 bulan untuk biaya ngontrak dan biaya makan sehari-hari. Kalau memang dirasa nggak cukup, lebih baik ya Kak sama orang tua aja nggak masalah. Atau anggap saja seperti orang tua sendiri ya Kak Mamat ya. Oke, terlepas dari itu Kak Mamat, dana darurat itu baiknya ditabung mungkin di celengan agar tidak dipakai-pakai, atau lebih baik dibuka saja rekening baru dan kita nabung di rekening baru tuh. Kalau dana darurat sih saya nggak sarankan buat di tabungan ya. Dana darurat itu minimal banget deposito gitu. Kalau misalkan ditaruh di tabungan, meskipun buka tabungan baru gitu kan, pertama tabungan itu ada biaya administrasi kalau misalkan pakai tabungan yang biasa. Terus kemudian juga nggak dapat apa-apa. Terus gampang banget diambil. Jadi saran saya kalau untuk dana darurat minimal banget deposito. Terus kemudian kumpulkan juga di reksadana pasar uang gitu kan. Terus habis itu kalau misalkan mau coba beli emas, saya juga pegang emas buat dana darurat. Tapi bukan buat investasi. Hanya untuk dana darurat. Dan nanti saya juga beli emas juga gitu. Cuma syaratnya kalau untuk mau beli emas buat dana darurat, minimal sudah terkumpul 3 kali sampai 6 kali pengeluaran bulanan lah di deposito atau di reksadana pasar uang tadi. Baru boleh beli emas. Jadi emas itu bukan investasi ya. Dan bukan pilihan utama dana darurat. Iya, ini yang menarik ya Kak Mamat, karena kita biasanya mikir bahwa emas itu untuk investasi. Dan juga Kak Mamat, kalau misalnya dipikir dana investasi itu yang seperti apa sih Kak Mamat? Investasi tabungan itu investasi bukan Kak Mamat? Tabungan, ya kalau menurut definisinya OJK, tabungan sih masuk ya investasi ya. Tapi kalau ngomongin investasi yang dipakai untuk mencapai kemerdekaan finansial tadi, ya nggak bisa. Karena investasi, kalau di tabungan, itu nilainya nggak nambah. Terus kemudian bunganya kecil banget kalau dapat. Kalau nggak, seringnya itu nggak dapat bunga. Nah, bunganya itu kecil banget sampai di bawah inflasi. Jadi mestinya investasi itu bisa ngalahin inflasi. Minimal itu. Kalau emas, ya emas mungkin ya kurang lebih mirip lah sama inflasi peningkatan nilainya gitu kan. Jadi emas masih bisa disebut investasi, cuma bukan investasi yang dipakai buat ngejar kemerdekaan finansial tadi. Kalau buat saya emas itu hanya untuk dana darurat, apalagi tabungan. Saya nggak investasi di tabungan. Namanya tabungan, nabung gitu, bukan investasi. Gitu. Oke, beda ya berarti Kak Mamat ya. Ini juga satu pengetahuan baru nih Sobat DN. Kalau misalnya kita bilang, nah gue mau investasi deh untuk masa depan, terus kita mikirin investasi itu ya nabung gitu. Ternyata lain ya Kak Mamat ya. Oke, Kak Mamat, kan Mbak, kalau mau dikupas sebenarnya banyak banget dana darurat, terus juga asuransi, iya, dan juga yang terakhir investasi. Kalau tadi dana darurat anggaplah untuk dasarnya sudah lah ya, karena waktu kita nggak banyak, padahal banyak banget mau bertanya. Kalau Mamat, kalau misalnya asuransi itu yang paling penting deh untuk yang baru saja berkeluarga, artinya kan sudah mempersiapkan untuk nantinya punya momongan, punya anak gitu ya, baru memulai kehidupan baru. Asuransi apa aja yang memang diwajibkan
menurut Kak Mamat agar kemudian nantinya bisa merdeka secara finansial? Yang wajib harus dimiliki adalah pertama asuransi kesehatan. Jadi kalau dari kantor atau dari tempat kerja ada asuransi kesehatan atau minimal sudah diikutkan BPJS Kesehatan, sebenarnya udah cukup gitu kan. Kalau misalkan belum, itu perlu beli asuransi kesehatan. Pertama itu. Terus kedua, kalau misalkan nih salah satu atau dua-duanya bekerja gitu ya. Jadi suami bekerja, istri bekerja. Dan income-nya dua-duanya ini penting buat rumah tangga. Jadi income-nya istri penting, income-nya suami penting. Kalau sampai income-nya istri nggak ada, suaminya menderita. Kalau suaminya income-nya nggak ada, istrinya menderita. Nah, kalau kayak gitu, dua-duanya harus beli asuransi jiwa dengan nilai uang pertanggungan yang proporsional sama penghasilan yang dibawa ke rumah. Tapi kalau misalkan yang bekerja hanya suami, ya berarti suaminya harus beli asuransi jiwa untuk melindungi istrinya. Kemudian kalau misalkan nanti sudah punya anak, ya berarti ya suaminya harus beli asuransi jiwa yang cukup sampai anaknya dewasa. Sampai anaknya minimal usia 18 tahun. Nah, UP-nya itu harus dihitung berapa. Tapi kalau misalkan ternyata nih, suami istri bekerja, gajinya suami cuma 1 juta sekian gitu ya. Karena memang kerja sektor informal. Ternyata istrinya tuh kerja, gajinya tuh sampai 8 juta rupiah gitu. Nah, kalau kayak gitu yang perlu beli asuransi adalah si istrinya justru, bukan si suaminya. Karena pencari nafkah utama si istrinya. Suaminya nggak usah gengsi, nggak apa-apa. Yang dibelikan asuransi adalah si istrinya aja. Nanti istrinya misalkan nggak rela gitu kan. Wah, nanti kalau misalkan aku kenapa-kenapa, suamiku nikah lagi dong pakai duit asuransi. Udah, nggak usah dipikirin kayak gitu kan. Kan kalau udah meninggal ya udah nggak ada lagi gitu kan. Tapi yang penting yang ditinggalin tuh bisa tetap sejahtera gitu. Artinya asuransi kesehatan yang paling utama ya? Betul. Sama Di asuransi luar jiwa. itu ada lagi nggak? Sama Asuransi jiwa. Tadi yang aku bilang, Oh, kalau ada yang tergantung. Kalau ada yang tergantung sama kebutuhannya, ya beli asuransi jiwa. Kalau nggak ada, nggak usah. oke. Kalau selain itu dua itu aja berarti Kak Mamat. Asuransi. Nggak ada asuransi yang kayak misalnya asuransi pendidikan mungkin untuk anak atau asuransi yang lain? Nggak perlu. Asuransi pendidikan nggak ada. Nggak ada, itu namanya asuransi pendidikan. Oke. Mending Jadi yang ada investasi tuh aja. apa? Mending investasi aja. Mending investasi. Oh, mendingan investasi aja. Kak Mamat, kalau misalnya nih ya, yang gajinya memang pas-pasan, kemudian pengeluarannya juga lumayan, terus juga gimana rasanya, apalagi ditambah mungkin ada beberapa hutang yang harus dibayar tiap bulan. Rasanya susah banget mau merdeka secara finansial. Gimana sih Kak Mamat, kita tuh biar bisa terlepas dari semua hal itu? Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus dilakukan misalkan nih kalau ada utang ya harus dibayar gitu. Pertama itu gitu kan. Jadi kalau misalkan gajinya pas-pasan, terus kemudian ngerasa kok pengeluaran banyak banget, ada utang segala macam, gimana bisa merdeka finansial? Ya harus kudu diberesin satu-satu. Caranya kayak gimana? Yang pertama tadi yang saya bilang di awal, catat dulu pengeluarannya itu apa aja. Banyak nih teman-teman kita yang terjebak sama kondisi, aduh ini berat banget hidupku, aku nggak bisa nafas nih rasanya. Padahal mereka nggak nyatet pengeluarannya. Mereka habis bayar utang, terus habis itu yang dilakukan oleh mereka, oh utang udah kebayar nih, ya udah deh aku jajan boba dulu. Jajan boba yang 30.000 rupiah sekali jajan atau 25.000 atau 20.000, kalau misalkan dikalikan tiap hari sampai 30 hari itu dapatnya berapa? 600 ribuan loh. 20.000 kali 30, bener nggak? 600 ribu ya? Ya 600 ribu kan? Nah, 600 ribu itu dipakai bayar cicilan utang lumayan kan? Banyak yang nggak nyatet karena mereka mungkin ya udahlah jajan boba. Kalau nggak jajan boba mungkin lihat Shopee, lihat Topet atau apa gitu, murah nih outer paling cuma 25.000, 35.000 dibeli outernya. Padahal outer kayak gini kan ya, outer di lemari itu udah numpuk gitu. Kerudungnya lucu nih, nggak apa-apa deh, 30.000 doang gitu. Nah, doangnya ini itu berapa kali sebulan gitu. Banyak yang kemudian setelah nyatetin, ketahuan ternyata doangnya itu bisa sampai ratusan kali gitu kan. Cuman karena lucu, karena apa? Check Kak out. Mamat, ada ini nggak sih, ada saran nggak sih untuk aplikasi? Mungkin kan kalau kita kadang kan sehari mau nyatet apa aja pengeluaran tuh mager ya, nyatet di buku atau di kertas gitu kan mager. Kalau Kak Mamat ada ini nggak? Ini kita bukan promosi ya, cuman kayak Kak Mamat tuh kasih aja. Biasanya tuh aplikasi yang bagus untuk kita biar bisa memanage keuangan sampai sebulan tuh ada apa gitu? Kak Mamat ada nggak Ya, sih? kalau misalkan ditanya aplikasinya apa, banyak sebenarnya. Saya bisa sebutin satu-satu. Cuman gini, aplikasi yang paling bagus adalah yang ada di tangan kita dan yang kita paling gampang akses, apapun itu. Jadi kalau misalkan teman-teman sukanya pegang buku sama pulpen, ya udah catetin pakai buku sama pulpen. Kalau males,
pakai notesnya handphone gitu kan, ada kan notesnya ya, ada Oke, Google Notes, kalau benar. di Apple ada Notes juga gitu kan, itu bisa dicatat. Atau kalau misalkan mau pakai Excel, bisa pakai Excel. Kalau sukanya pakai Google Docs, pakai Google apa namanya, Google Sheet, bisa pakai Google Sheet. Atau kalau misalkan susah banget, ya udah pakai ini aja. Seharian nih banyak jalan-jalan, aduh ribet banget kalau aku habis ngeluarin, aku harus buka aplikasi catat dulu. Gini aja deh, kalau di iPhone kan ada voice memo ya, kalau di Android pasti ada kan yang bisa ngerekam gitu kan ya. Nah itu aja kayak kayak reporter gitu. Jadi habis bayar langsung aja nyalain. Jam sekian beli ini 50.000, jam sekian beli ini 30.000, jam 1 check out outer 15.000, jam 1.15 check out jilbab 25.000. Gitu aja. Nanti begitu di akhir Oke, hari oke. sebelum tidur yang penting nih direkap sebelum tidur. Dalam satu hari itu, oh aku dengerin lagi rekamannya, mungkin ketika pertama kali ngerekap itu akan kaget. Astagfirullahaladzim, ternyata seharian ini Banyak aku check out banget. Shopee itu bisa sampai 30 kali ya. Jangan-jangan kayak Iya. gitu. Jadi pakai aplikasinya apa? Pakai aplikasi yang paling gampang teman-teman akses saja. Jadi kalau sukanya ngerekam suara, ya udah ngerekam suara. Atau kalau enggak ini, suami istri nih ya, suami istri pakai aja WhatsApp gitu kan, bisa direkam, bikin apa? Bikin voice message ya. Iya. Jam sekian beli Starbucks 56.000 gitu, kirim ke suaminya. Nanti suaminya denger kan, Benar. apa-apaan kamu, terus habis itu suaminya kirim. Jam sekian check out Tokopedia apa mainan apa gitu kan, 125.000 gitu kan. Nah kayak Malamnya gitu baru kan. direkap ya, Kak Iya Mamat ya. Oke, gitu. Kak Mamat, ini banyak juga tuh teman-teman Sobat Dian yang ngasih masukan. Caranya bisa pakai notes, terus juga difoto, struknya difoto. Ya, Banyak di thank you ya, Kak Stella, Kak Cecilia, terus juga ada siapa nih, Kak Jose. Bisa pakai money lover. Oke. Kak Mamat, ada ya. lagi yang nanya nih ya, masalah finansial tuh cara menambah income biar diinvestasi makin banyak. Gimana tuh cara menambahnya kan? Cara nambah income-nya, syarat pertamanya nggak boleh mageran gitu kan. Jadi udah kerja 8 jam sehari gitu, habis itu harus niat kalau memang mau nambah income. Caranya kayak gimana? Bisa, yang pertama sih paling gampang ya, hobinya teman-teman apa, duitin itu hobinya. Jadi kalau kayak misalkan hobinya itu baking gitu ya, nah itu mulai jualan tuh kue-kuenya, tawarin ke teman-temannya. Kalau hobinya bikin kue gitu kan, tawarin mulai ke teman-temannya, mau nggak beli kue dari gue gitu kan. Misalkan ada yang ulang tahun apa atau apa, gue bisa lo bikinin kuenya. Nah yang kayak gitu-gitu. Terus habis itu kalau hobinya nulis, yang mulai bikin blog, terus kemudian cari-cari kerjaan freelancer buat nulis. Kalau misalkan hobinya fotografi, ya jualan jasa fotografinya misalkan, atau jualan hasil-hasil fotonya ke web kayak Pixabay atau apa gitu kan ya, yang bisa membeli foto-foto kita. Jadi benar-benar coba pikirin hobi kita apa yang kita senang apa lakukan. Dari situ cara ngejualnya kayak gimana. Kayak kemarin saya bikin konten kan ya. Kalau memang suka nonton Netflix ya nggak apa-apa nonton Netflix. Tapi nanti habis nonton itu bisa diolah jadi apa? Misalkan jadi konten blog review drama Korea misalkan. Itu trafficnya gede gitu. Nah traffic gede bisa dipasangin iklan gitu kan. Atau bikin podcast tentang lu tau gak sih tema drama Korea yang ini bla 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 bla, ngomongin sama temen misalkan, bisa kayak gitu. Jadi yang pertama dari diri kita sendiri, hobi kita apa dan bagaimana cara kita menjualnya, dari situ itu nambah penghasilannya dari situ. Atau kalau misalkan suka jualan, ya udah buka toko online. Yang penting syaratnya jangan mager, karena kemarin apa namanya, banyak yang bilang gitu kan, udah capek kerja masa harus kerja lagi gitu kan. Benar. Nah pertanyaannya adalah mau nambah income apa enggak gitu. Itu sih paling. Oke. Kak Mamat, artinya kan kalau kita mau menambah income per bulannya, kita juga harus bekerja keras agar kemudian juga bisa bertambah ya. Tapi Kak Betul. Mamat kan masalahnya selain daripada mager, kadang kan kita tuh ngerasa bahwa bingung nih, kita udah tahu hobinya apa, passion kita kemana, tapi kita bingung gimana cara mulainya, terus juga perlu modal nggak sih untuk memulainya, karena kan mau buka usaha atau juga mau melakukan sesuatu itu biasanya kita tuh udah kayak ketakutan duluan Kak Mamat, sehingga ujungnya ya nggak buka-buka gitu, nggak dilakukan dan Ya. nggak dilaksanakan, ujungnya nggak masuk tuh income-nya. Gimana tuh Kak Mamat, cara ngerubah mindset kita agar kemudian nggak berpikir bahwa apa-apa males, apa-apa perlu modal, gimana caranya ngerubah mindset kita? Ya cara merubahnya ya harus dilakukan sih, harus dicoba gitu. Kayak misalkan yang tadi bilang kan, ketakutan itu justru malah jadi faktor paling banyak yang menghambat orang untuk mulai usaha. Takut ditolak, takut malu, takut segala macem gitu kan.
Kalau ditolak ya wajar sebenarnya kan. Mau nggak beli kue dari gue? Enggak, gue lagi nggak pengen makan kue, ya wajar, nggak apa-apa gitu loh. Sekarang mungkin nggak butuh, tapi paling tidak orang yang sudah kita tanya itu, dia akan kepikiran kan, oh ternyata temen gue bisa bikin kue ya gitu kan. Paling nggak minimal itu. Untuk bilang ke teman kita kalau kita jual sesuatu, itu orang takut. Kalau nggak takut malu gitu kan. Nah, pikiran yang kayak gini yang memang harus dihilangin. Gimana cara mengubah mindsetnya? Ya harus diubah. Gimana caranya? Ya jangan malu, jangan takut gitu kan. Jadi ya apa namanya, benar-benar harus dicoba. Kita yang benar-benar harus mulai maju, mulai melangkah ke depan dulu gitu. Itu cara untuk Artinya, Kak Mamat, artinya kalau bisa kita bilang gimana caranya biar bisa dapet income tambahan, salah satu caranya berdagang ya. Berdagang, berjualan, aktualisasi diri ke publik, terus juga hal-hal yang memang memberikan apa citra baru bahwa ini saya dan ini yang saya jual. Seperti itu Kak Mamat. Betul. Atau Oke. bisa dibilang tinggalkan zona nyaman gitu. Karena kalau zona nyaman terus, ya sorry, bukan tinggalkan. Perluas zona nyaman kita. Jadi kalau sebelumnya kita nyaman nggak pakai jualan, kita tambahin tuh. Kita tambahin kita jualan. Biar kita nyaman jualan gitu. Jadi perluas zona nyaman kita. Jangan cuma itu aja zona nyamannya. Oke, Kak Mamat, dan gimana sih maksudnya kan kadang kita udah males bekerja. Tadi kan Kak Mamat bilang tuh udah 8 jam kerja. Menurut Kak Mamat biar bisa merdeka secara finansial itu kita ngukurnya dari pemasukan kita atau dari jam kerja kita? Atau gimana caranya biar bisa tahu gitu bahwa oh yang saya lakukan, yang saya kerjakan ini sudah produktif dan sesuai pemasukan yang saya lakukan dengan apa yang sudah saya kerjakan. Itu gimana tuh cara biar kita sadarnya Kak Mamat? Nggak bisa langsung ketahuan sih ya, karena merintis sesuatu itu kan kadang butuh waktu juga gitu kan. Misalkan nih, kalau misalkan kita sudah selesai bekerja, terus kemudian kita mau nambah pekerjaan lain, kayak misalkan bikin sosial media, kayak yang saya lakukan dulu di awal gitu ya. Waktu saya sharing tentang keuangan, sharing tentang ngatur duit, nggak kayak sekarang. Maksudnya nggak banyak orang yang nonton konten saya. Yang nonton konten saya paling ya itu aja gitu. Cuma karena saya terus-menerus melakukannya, di awal-awal nggak translate dengan duit yang datang ke saya gitu. Nah, waktu itu di blog juga seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah konsisten terus melakukannya, dan kita nggak malu untuk mulai jualannya gitu. Untuk mulai menawarkan apa yang bisa kita tawarkan, itu kita nggak malu. Nah, kalau misalkan kita malu-malu, kita takut-takut, terus habis itu, kan kalau malu sama takut, kita nggak bisa jualan pertama. Kedua, belum ada income yang datang karena kita baru mulai. Nah, kalau misalkan kita cuma mengukurnya dari dua itu, bisa jadi kita akan terdiscourage gitu kan. Waduh, nggak enak nih, nggak datengin duit sama sekali, aku capek doang gitu kan. Terus akhirnya berhenti. Nah, kalau kayak gitu ya udah nggak akan bisa dapat. Yang teman-teman perlu lakukan adalah terus melakukan konsistensi, memberikan yang terbaik gitu. Kalau menurut saya sih itu ya. Ngukurnya kayak gimana? Nah, ngukurnya kayak gimana itu adalah dengan semakin hari teman-teman semakin yakin dengan apa yang dilakukan, semakin baik melakukannya, saya rasa itu sudah satu kemajuan milestone yang harus di-appreciate. Oh ya, ternyata aku semakin paham nih tentang ini, aku semakin gampang bikin kontennya, aku semakin lancar ngomongnya, aku semakin enak nawarin ke temen. Nah, kayak gitu tuh udah satu kemajuan. Sampai mencapai kemerdekaan finansial, ya terus dilakukan sampai itu bisa mendatangkan income. Oke, Kak Mamat artinya harus konsisten dimanapun bidang yang ditekuni ya. Jangan hitung-hitungan dulu apa yang sudah dikerjakan, apa yang didapatkan ya. Lakukan dulu secara maksimal. Insya Allah hasilnya mengikuti ya, Kak Mamat ya. Kak Mamat ada yang nanya, Kak Mamat ada yang nanya, kisah Bang Mamat dulu awalnya gimana tuh? Kok bisa sekarang jadi influencer tentang finansial? Sewaktu dulu tuh gimana tuh sekarang udah bisa seperti ini, kisah awalnya gimana Bang Mamat? Saya merasa saya itu bukan influencer sih ya. Saya itu merasa cuma suka bikin konten, terus nge-share ke teman-teman. Dan yang saya share ini benar-benar apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan gitu. Nah, di awal-awal saya tuh nggak di Instagram, saya bikin blog gitu ya dari rahmat.com. Saya nulis di situ apa yang saya tahu. Nulis di situ, terus saya tulis, terus kemudian ketika ada Instagram, saya mulai coba bikin konten di Instagram gitu kan. Nah, yang saya lakukan ya benar-benar saya cuma berangkat dari pengalaman aja. Berangkat dari pengalaman, saya ngambil CFP, ada ilmunya, oh ternyata standar ilmunya seperti ini, yang saya terapkan seperti ini gitu kan. Saya share. Nah, saya nggak takut untuk, saya nggak takut untuk dikritik sama orang. Saya nggak takut untuk disalahkan sama orang, karena ya memang itu pengalaman yang saya lakukan gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mengkritik, men-challenge gitu, saya akan jawab dengan pengalaman saya. Dan kalau ternyata yang saya lakukan itu
salah atau kurang tepat, itu saya jadikan masukan gitu. Bukan jadi Oke, kayak Kak Mamat, discourage gitu. artinya jangan pernah takut untuk memulai dan konsisten ya Kak Mamat ya. Kritik dan Iya, apapun itu anggap saja sebagai tantangan. Kak Mamat, balik betul. lagi nih, gimana caranya biar bisa merdeka secara finansial? Kan tadi 3 kata kunci di awal Kak Mamat bilang, dana darurat, terus juga asuransi, dan investasi. Menurut Kak Mamat, dana darurat itu bisa dikeluarkan setelah kita memang menyisihkan setiap bulan, terus bisa dikeluarkan itu pas kapan gitu Kak Mamat? Kita tuh ngerasa kadang kan kurang tuh setiap bulan, pakai aja deh dana darurat gitu. Dana darurat itu bisa dikeluarkannya pas kapan aja sih Kak Mamat waktu yang tepatnya? Oke, aku mau jawab dari belakang dulu ya, bukan bukan dari dana darurat kapan dikeluarkannya ya. Dari kurang income-nya tadi, pengeluarannya lebih gede daripada income gitu ya. Terus pakai dana darurat. Jawabannya bukan. Kalau misalkan income-nya kurang gede, jadi pengeluaran lebih gede nih tiap bulan gitu kan. Jawabannya bukan pakai dana Iya. darurat dan bukan utang. Jawabannya adalah pertama, tekan pengeluaran, kedua, tambah income. Jawabannya cuma dua itu. Nah, Oke. kemudian menjawab kapan dana darurat boleh dipakai. Dana darurat boleh dipakai kalau kondisi darurat. Kalau misalkan income-nya kurang, darurat apa enggak? Sebenarnya enggak darurat itu. Itu darurat karena kita sendiri yang bikin, karena nggak nyatet tadi pengeluaran. Gitu kan. Daruratnya kayak gimana? Darurat yang kalau misalkan tiba-tiba nih perusahaan tempat kita kerja gulung tikar, tiba-tiba ada pandemi, terus perusahaan tutup semua, kita nggak dapat income. Nah, itu kondisi darurat. Kalau udah nggak ada income sama sekali, baru boleh pakai dana darurat gitu. Kalau Oke. enggak nggak Kak boleh. Mamat, Kak Mamat, kalau kita kan apapun agama kita kita percaya rezeki sudah diatur ya. Tapi kan namanya manusia kadang kan rasa rasa Ya, syukurnya juga kurang Kak Mamat ya. Rasanya tiap bulan kurang aja. Tiap bulan itu menurut Kak Mamat eh, apa sih daripada pengeluaran ya kan biasanya yang buat kita banyak pengeluaran tuh gengsi, kebutuhannya sebenarnya nggak sebanyak itu. Kalau ya. gimana sih cara kita bisa bedain yang mana yang ini sebenarnya adalah gengsi atau hanya keinginan semata atau memang ini kebutuhan gitu. Kadang kan kita suka nggak bisa bedain kan Mama, tuh gimana tuh caranya? Nah, caranya paling gampang adalah kalau misalkan teman-teman pengen membeli sesuatu, tahan dulu sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari. Kalau misalkan teman-teman Oke. masih bisa hidup dengan itu tanpa membeli selama 7 hari, berarti itu cuma keinginan. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak beli, terus kemudian itu teman-teman menderita, ya itu berarti kebutuhan. Contohnya kayak gimana? Kopi. Ini saya bawa kopi kebetulan, gitu kan. Nah, kalau kopi, kopi ini kebetulan hari ini saya upload konten tentang kopi ya tadi ya. Jadi mau pilih kopi bikin sendiri apa kopi yang ada mereknya gitu kan. Kalau misalkan teman-teman beli kopi yang ada mereknya, kalau nggak beli itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ngopi pusing. Kalau saya kalau nggak ngopi pusing gitu kan. Nah, nggak ngopi pusingnya itu kebutuhan, berarti harus minum kopi. Tapi beli kopi yang ada mereknya, terus kemudian pakai pakai brown sugar lah, pakai apalah, itu bukan kebutuhan, itu cuma keinginan saya. Jadi yang saya lakukan ya saya bikin kopi sendiri di rumah, hitam tanpa gula tanpa apapun gitu. Nah kayak gitu. Jadi Oke. kalau misalkan mau beli sesuatu, aku ngerasa butuh handphone nih karena handphoneku rusak. Beneran rusak nggak bisa dipakai sama sekali atau rusak karena ada baret dikit doang gitu. Kalau misalkan cuman layarnya yang retak tapi masih kebaca, fungsinya masih normal semua, ya sebenarnya itu masih bisa dipakai. Beli handphonenya itu keinginan. Kalau menurut saya gitu. Oke. Gitu sih. Artinya tunggu 3 sampai 7 hari ya Kak Mamat ya buat Betul, mastiin itu bahwa kebutuhan ya Kak Mamat. Kak betul. Mamat, kalau misalnya untuk ibu-ibu nih ya, untuk ibu-ibu teman-teman kita nih ya, sobat DN juga yang punya anak kecil dan maunya banyak banget pasti kan. Maunya banyak banget anak itu pasti maunya banyak entah dia mainan, entah dia jajanan, entah hal baju mungkin atau lain-lain sebagainya. Gimana sih kalau cara aturnya supaya uang per bulan kita memang cukup dan anak tidak merasa minder berada di lingkungannya. Oh ini kebetulan pengalaman saya pribadi ya, karena saya juga punya anak gitu ya. Jadi dari sejak anak saya bisa kami tuh ngajakin ngomong anak itu sejak anak di dalam kandungan sudah kami ajakin ngomong. Terus kemudian kalau misalkan kami pergi kemana-mana, itu sudah diajakin ngomong anaknya. Jadi kita mau pergi ke Oke. sini untuk beli ini ya, untuk beli kebutuhan A, B, C, D, E. Kita bukan beli mainan misalkan. Atau kalau misalkan Oh, oke. anaknya jajan gitu kan, kamu jajannya dibeliin A, B, C, D, E ini, kamu nggak boleh jajan yang ini. Misalkan kayak itu. Jadi benar-benar diajakin ngomong dari sejak bayi. Anak saya diajakin ngomong sejak bayi. Dan kuncinya sebagai orang tua adalah kita itu harus apa namanya bisa tegas sama anak dan sama diri kita sendiri.
Jadi jangan nurutin apapun kata anak. Jangan diturutin. Oke. Terus anaknya nanti minder nggak sama temennya? Enggak kok, selama kita beneran melakukan apa yang normal gitu. Jadi kalau saya, ya udah ada jatahnya. Mau mainan, mau makanan, mau jajanan, udah ada jatahnya. Pernah satu kali, ini kondisi kejadian pertama dan satu-satunya gitu. Kami main ke mall, sejak sebelum berangkat ke mall sudah dikasih tahu, kita nanti mau beli sesuatu ya di mall ini karena ada perlu beli ini. Terus di mall situ anak saya nangis minta mainan. Dia melihat mainan di toko mainan nangis. Terus yang kami lakukan adalah kami duduk, kami ajakin dia ngomong, kita kesini bukan buat beli mainan ya. Terus dia nangis, saya ingat dia tantrum di gulung-gulung di tengah mall gitu kan. Yang kami lakukan adalah kami berdiri di sampingnya dia, kami bilang, silahkan nangis, kamu puaskan dulu nangismu, tapi kita nggak beli mainan. Dan dia sampai berhenti nangis, kami tetap tidak beli mainan. Kami tidak peduli dilihat sama orang-orang, tapi dan akhirnya setelah itu anak kami ya tahu gitu kalau misalkan kita ngomong kita nggak beli mainan, ya tahu dia kita nggak beli mainan. Tapi begitu datang ke mall tujuannya beli mainan, kami bebaskan dia untuk memilih gitu. Keren banget ya. Ini salah satu tips yang luar biasa Sobat Dian untuk kita para moms dan juga yang memang baru berkeluarga dan bingung tuh cara gimana ngatur anak supaya nggak terlalu banyak, sedangkan kemauan kita, kebutuhan kita juga banyak banget. Ya. Jadi Kak Mamat kuncinya artinya ajak terus baby atau anak kita ini komunikasi ya sejak dalam kandungan, malah sudah diajarin tuh ya, karena mau nggak mau juga membangun interaksi secara nggak langsung ya Kak Mamat. Komunikasi jadi kunci. Walaupun setantrum apapun, biarin aja gitu. Ajarin bahwa yang tujuannya A ya A yang dilakukan. Seperti itu ya Kak Mamat ya. Betul. Thank you ya Kak Mamat. Semoga ini bisa diaplikasikan oleh seluruh Sobat DN dan memang ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang kadang kan pusing banget kalau anaknya minta sesuatu sedangkan uang kita mepet banget. Kak Mamat, keren tipsnya. Kak Mamat, artinya kan daripada komunikasi, ada banyak hal turunan dari gimana caranya kita bisa merdeka secara finansial. Kalau bicara investasi, tadi Kak Mamat bilang emas bukan investasi ya. Dan ada apa sih Kak Mamat yang bisa kita pilih sebagai sesuatu yang investasi itu yang seperti apa? Tabungan juga bukan investasi. Tujuan keuangan yang sampai merdeka finansial. Emas itu dipakai untuk dana darurat kalau buat saya. Hanya dana darurat saja. Simply untuk itu. Nah, kalau untuk ngejar investasi yang lain, yang asetnya itu bisa berkembang lebih cepat gitu kan, saya sarankan untuk kalau misalkan teman-teman ini coba mulai belajar tentang reksadana, coba belajar tentang obligasi pemerintah, coba juga belajar tentang saham. Jadi reksadana, obligasi pemerintah, saham, itu semua instrumen-instrumen yang aman, yang diatur dan diawasi oleh OJK, meskipun tidak ada jaminan ya, kecuali obligasi pemerintah ada aman banget kalau obligasi pemerintah. Nah, yang lain-lain itu meskipun tidak dijamin, tapi itu instrumen-instrumen yang aman, yang saya sarankan buat teman-teman pelajari gitu. Jadi saya nggak sarankan buat langsung beli. Kalau tahunya emas, mau beli emas dulu ya monggo silahkan. Tapi sambil belajar yang lain, reksadana, obligasi pemerintah, sama saham. Saham itu termasuk di dalamnya ada reksadana saham, ada ETF, ada reksadana indeks. Jadi teman-teman pelajari itu. Itu biar dananya teman-teman bisa berkembang lebih cepat. Kak Mamat, background pendidikan apapun menurut Kak Mamat bisa tuh pelajarin 3 tadi, obligasi, terus juga reksadana dan saham. Bisa. Walaupun background pendidikannya nggak yang berbasis ekonomi mungkin atau yang sarjana atau magister, nggak harus tingkat pendidikan gitu nggak ya? Karena untuk mempelajari beli instrumen itu nggak ada syarat pendidikan kok. Jadi siapapun bisa pelajari. Oke, penting ada kemauan ya Kak Mamat ya. Betul. Kak Mamat, artinya kan merdeka secara finansial itu tadi Kak Mamat bilang siapapun bisa ya. Nggak harus latar belakang pendidikan, nggak jadi persyaratan bisa merdeka secara finansial ya Kak Mamat ya. Betul. Oke, Kak Mamat, rasanya kalau mau bahas lagi tentang reksadana, terus juga bahas obligasi, dan juga bahas saham, ini kan bisa jadi pembahasan tersendiri ya Kak Mamat. Aku sebenarnya penasaran, pengen banget bahas itu. Semoga Kak Mamat nanti ada waktu lagi,
Kak Maman masih mau ya jadi Boleh, narasumber boleh, boleh. diskursus network ya. Kalau bisa Boleh, juga boleh. kapan Kak Mamat ada waktu kita bisa ngobrol secara langsung kapan Kak Mamat lagi ke Lampung gitu. Aku kasih eksklusif dong. Pokoknya aku sama tim datengin Kak Mamat deh gimana kita Siap, caranya siap, biar siap. merdeka secara finansial semuanya. Kak Mamat gak kerasa loh, aku padahal masih banyak banget pertanyaannya, tapi sudah jam 5 kurang 15 menit. Kak Mamat sebelum kita akhirin ya, thank you, pokoknya Suci ngucapin 1000 terima kasih kayaknya juga kurang. Karena ini bukan hanya Suci, Sobat dia juga merasa apa ya tercerahkan terkait finansial. Sukses terus Bang Dani, ditunggu konten-konten Thank you. berikutnya dari Mantikas ya. Kak Mamat, sebelum kita berakhir ya, sebelum kita closing, Kak Mamat, merdeka secara finansial siapapun bisa. Terakhir dari Kak Mamat, entah itu motivasi, entah itu Oh, pesan atau masukan untuk kita Sobat DN yang memang sekarang lagi terkungkung mungkin finansialnya. gini, teman-teman kalau misalkan nih berpikir tentang self reward gitu ya, banyak pengeluaran, terus tapi kan aku harus kasih self reward buat diri sendiri. Jadi tolong dicek nih teman-teman self rewardnya itu apa saja. Self reward buat diri kita itu sebenarnya bisa dalam bentuk kita ngecekin keuangan kita, terus kemudian kita tahu ternyata kita boros di sini. Itu adalah self reward buat diri kita, meskipun bukan diri kita yang sekarang, tapi diri kita di masa depan. Jadi benar-benar hemat pengeluarannya teman-teman, tambah income-nya, dan mulai pelajari segala macam investasi buat memberikan self reward ke teman-teman di 20-30 tahun lagi. Kasih self reward ke diri kita sendiri buat 20-30 tahun lagi dalam bentuk apa? Dalam bentuk keuangan yang sudah tertata, dalam bentuk aset yang berkembang, dalam bentuk kita tidak harus bekerja selamanya. Itu adalah self reward yang paling bagus yang teman-teman bisa berikan untuk teman-teman sendiri. Gitu. Oke, wow gila. Pemikiran kamu mah jauh ya, 20-30 tahun lagi kita harus ada hal yang bisa membuat kita nyaman dan bahagia di masa tua ya. Betul. Betul. Semoga Sobat DN kita sudah mulai terbuka ya pikirannya bahwa hidup itu bukan hanya mikirin hari ini dan besok mau makan apa, tapi harus berpikir juga jauh 20-30 tahun lagi sampai ke keturunan kita itu bisa sukses, bisa Betul. menentukan langkah ke depannya seperti apa secara bebas. Amin, Betul. amin ya robbal alamin. Amin. Semoga kita, Kak Mamat yang sudah memberikan ilmu dan seluruh Sobat DN yang menyaksikan dan seluruh masyarakat yang nantinya juga akan menyaksikan siarannya ulang ya bisa Amin. memiliki kebebasan secara finansial dan bisa Amin. terlepas dari segala macam hutang atau juga terlepas Iya. dari keinginan yang berujung pada kalahnya kebutuhan ya. Kak Mamat, Amin. thank you banget Suci Thank you, mewakili thank you. seluruh tim Diskursus Network mengucapkan terima kasih banyak. Maaf banget Kak Mamat kalau selama komunikasi dari awal sampai hari ini ada salah-salah ya Kak Mamat ya. Sama-sama. Sama-sama. Thank you banget ya Kak Mamat. Sobat Ya, Dien, sore hari ini sayang banget waktunya sudah habis. Ini Suci rasa kurang masih banyak bahasanya. Semoga ada kesempatan lagi Kak Mamat ada waktu bisa berbincang-bincang selanjutnya. Merdeka amin. secara finansial, siapapun bisa. Narasumber luar biasa sore hari ini Kak Dani Rahmat. Kak Mamat panggilannya. Mas Mamat juga boleh. Thank you ya Mas Mamat ya. Thank you, thank you. Suci doain deh pokoknya seluruh Sobat Dian juga Suci rasa sama doanya. Kak Mamat selalu sehat, selalu memberikan konten yang bermanfaat dan Amin. selalu humble ya kita sih doanya Kak Mamat sehat selalu lah ya. Siap, siap. Amin. Thank you, thank you. Kak Mamat thank you banget ya, makasih banget 1000 ucapan makasih juga enggak semoga jadi pahala amal jariah kalau tadi kata Sobat Amin. Dian di awal ya. Amin. Thank you Kak Thank you. Mamat. Sehat selalu, Bye. sehat selalu. Amin. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dian, seneng banget Kak Mamat itu sore hari ini sudah menyempatkan waktunya. Gila, keren banget sih ya Kak Mamat. Ngasih kita ilmu yang Suci rasa ini kita cari dimanapun belum tentu ada. Thank you untuk Sobat Dian yang sudah bergabung. Bagi yang barusan bergabung terus nggak kebagian informasinya, boleh play ulang lagi aja ya. Thank you banget, semoga kita sehat selalu, terbebas dari hutang, terus juga bisa merdeka secara finansial. Amin ya robbal alamin. Bye Sobat Dian, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.